Matius pasal yang ke-11 ayat 28 dan 29. Bunyi firman Tuhan sebagai berikut. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat firman ini datang kepada kita semua di kesempatan ini. Kenapa muncul ayat ini di dalam Matius pasal 11, saudara? Dalam konteks pasal 11 ini ada satu peristiwa yang sangat menarik dan itu bisa terjadi kepada diri siapa saja termasuk saudara dan saya. Tatkala Yohanes Pembaptis di ayat yang ketiga berkata bahwa dia dalam penjara, Yohanes mengalami namanya putus asa, keletihan, bebannya berat. Dan dia berkata kepada murid-muridnya, coba pergi tanya kepada Yesus, apakah dia Mesias atau kita menunggu yang lain. Muncul keraguan, kesangsian dalam batinnya, bahwa apakah betul-betul Yesus menolong saya. Itu terjadi dalam peristiwa kehidupan kita. Saudara, tatkala kita mengalami namanya keletihan. Apa itu letih? Letih dalam bahasa Yunani sebagai kata kapeo. Kapeo ini artinya menjadi lelah karena bekerja keras, berusaha dengan kerja keras sehingga kita mengalami namanya keletihan. Merasa lelah secara fisik maupun mental di dalam kehidupan kita. Dan beban itu apa, saudara? Sesuatu membebani kita yang digambarkan sebagai sebuah kapal laut yang muatannya sungguh syarat dan dia harus berlayar, melintasi badai, melintasi keadaan yang tidak menentu. Dan juga kalau ya Tuhan menjanjikan memberikan kelegaan, artinya istirahat, memberikan ya suatu ketenangan jiwa dan menyegarkan jiwa kita. Nah, dari hal-hal ini maka kita akan melihat begini. Kenapa Yohanes Pembaptis dalam penjara dia mengalami keletihan yang besar, padahal dialah yang menyiapkan jalan bagi Tuhan. Kita bandingkan dengan Rasul Paulus dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 25 dan 26. Tatkala dia dalam penjara karena memberitakan Injil, Yohanes juga memberitakan Injil. Tetapi lihat, Paulus dalam memberitakan Injil mengalami namanya pukulan fisik dan intimidasi psikis yang begitu dahsyat. Tetapi Paulus mengerti cara keluarnya. Yohanes Pembaptis tidak. Maka dia mengalami namanya keletihan secara fisik maupun hilang pengharapan. Mengalami kematian rohani yang begitu mengerikan. Karena Alkitab berkata bahwa tatkala kita kehilangan pengharapan kepada Tuhan, digambarkan sebagai tulang yang amat kering di dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-37. Ya, tulang-tulang amat kering yang berserakan, itu gambarannya. Nah, kita lihat bagaimana solusinya menghadapi seperti ini. Yesus berkata, datang kepada Tuhan. Bagaimana cara datang kepada Tuhan? Alkitab mengajarkan. Pertama, tenangkan jiwa kita. Lihat, Paulus tengah malam, dia menenangkan jiwanya, dan dia membangunkan Silas dan teman-teman yang lain. Ya, saudara, dan mereka yang memuji-muji Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Alkitab berkata bahwa ada kuasa di dalam pujian. Tembok Yeriko runtuh karena kuasa pujian. Saudara, dan penjara Filipi goyang dan hancur. Itu karena kuasa doa dan pujian. Tatkala kita datang kepada Tuhan, kita praktekkan langkah pertama tadi, saudara. Kita belajar, kita diam, artinya mengalami kesadaran dan penyucian dosa dan segala ketakutan, kekhawatiran batin kita. Yang kedua, kita bangkit roh jiwa kita untuk memuji-muji Tuhan. Memuji-muji Tuhan. Disitulah kita akan melihat pertolongan Tuhan yang dahsyat turun dari sorga. Seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Bagaimana keadaanmu hari ini? Engkau mengalami putus asakah? Dengar. Dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-27 ini berkata begini. Segala kuasa di sorga, di bumi dan di bawah bumi ada di tangan Yesus. Yesus yang berkuasa.
Ketika bangkit roh dan jiwa kita, berharap, memuji, menyembah Tuhan. Di situ kemenangan yang besar Tuhan pasti berikan kepadamu. Apa yang kau alami hari ini? Putus asakah? Sakit penyakitkah? Kekecewaankah? Mari bangkit, puji Tuhan. Di situ engkau akan mengalami namanya kemenangan yang besar. Mari berdoa bersama saya. Tuhan, jamah anak-anakmu yang hari ini. Roh putus asa, roh kecewa, kami tolak dalam nama Yesus. Dan Tuhan menjamah anak-anakmu dengan kuasa kemenangan, kuasa kesembuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin.